ternyata justru Prabowo ini memang ada keinginan dan kecenderungan untuk selalu mengajak orang-orang yang justru berseberangan gitu ya. Kenapa PDIP itu ditendang dalam tanda petik di dalam kabinet? Prabowo ini ternyata memiliki kecurigaan tersendiri gitu terhadap PDIP sebagai salah satu yang ikut terlibat dalam demonstrasi yang akhirnya berujung kerusuhan di berbagai daerah gitu ya. Dengan bercanda Prabowo meninju perutnya gitu ya, dan bilang jangan nakal gitu ya, jangan menjadi anak nakal gitu ya. Cerita orang-orang Gerindra ya, mereka menganggap bahwa PDIP ini tidak tahu terima kasih. Kenapa? Hai, jumpa lagi di Bocor Alus Politik bersama gua Husein Abri Dongoran, gua Irwan Hermawan, Egy Adiatama. Buat kalian yang ingin membaca tulisan-tulisan Tempo, bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan untuk mendukung jurnalisme berkualitas, para penonton bisa langganan Tempo Plus. Jangan sebarkan dan baca konten bajakan karena ada hak ciptanya. Mantap. Jadi ada yang baru nih hari ini nih. Apa itu, Iksen? Gaya Egy bergelombang. Wajah baru ya. Belah tengah. Welcome back Egy. Iya. Terima kasih. Jadi main apa kita hari ini? Reshuffle lagi. Wah, reshuffle lagi. Akhirnya ada reshuffle dalam waktu 2 pekan, Sen. Iya, Gi. Jadi ini reshuffle yang kedua ya, yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemarin dilakukan tanggal 8 September. Sekarang tanggal 17 September. Wah, nggak keramat semua tuh ya. Tambah 7? 8. Oh, jadi memang itu angka kesukaan. Angka kesukaan Prabowo. Banyak ya. Narasumber yang cerita begitu. Kalau di jalanan menuntut 8-17. Ya, ini 8-17 juga. Iya, benar. Nah, ini yang menarik, Gi. Kan minggu lalu Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bilang akan menjabat Menko Polkam selama beberapa bulan ke depan. Ini belum beberapa bulan tapi posisinya sudah terisi ya. Jadi Menteri Syafri bukan lagi sebagai interim, digantikan oleh Djamari Caniago begitu ya. Nah, ini gimana gitu ceritanya Djamari Caniago bisa menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan? Ya, Sen, memang kursi Menko Polkam ini alot ya pembahasannya kemarin ya. Kita dengar sebelum nama Djamari muncul gitu, kita sudah dengar beberapa nama yang memang diajukan gitu. Sebut saja misalkan mantan Kasat gitu, Dudung Abdurrahman gitu ya. Itu diusulkan gitu. Bahkan kita juga kemarin sempat mention ada nama mantan Menko Polhukam sebelumnya gitu ya, Mahfud MD gitu ya. Termasuk Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat yang sekarang menjabat Menko Infrastruktur ya. Gitu. Itu juga ternyata sempat ditawarkan, tapi ternyata belakangan tidak ketemulah dealnya gitu, dan akhirnya nama Djamari yang muncul, Djamari Caniago. Kenapa Djamari Caniago, Gi? Ya, memang sudah banyak beredar ya di media ya bahwa Djamari ini kan bagian dari ini ya, Dewan Kehormatan Perwira gitu ya. Ini dewan yang dibentuk saat itu untuk mengadili Prabowo salah satunya, dan kemudian 98 ya. 98 dan Djamari di situ pernah sebagai sekretaris sebenarnya gitu. Dan ya banyak yang menduga pada akhirnya ini yang membuat hubungan Djamari dengan Prabowo buruk gitu ya. Tapi ternyata tidak gitu. Dari beberapa cerita dari sumber kita ya, Sen, Wan, ternyata justru Prabowo ini memang ada keinginan dan kecenderungan untuk selalu mengajak orang-orang yang justru berseberangan gitu ya. Dulu dengan PDIP juga sempat diajak gitu ya, dan termasuk sekarang kelompok-kelompok yang pernah memecatnya gitu. Kita tahu sebelumnya ada Gum Gumelar gitu ya, yang juga bagian dari Dewan Kehormatan Perwira yang juga masuk gitu. SBY juga ada di sana gitu ya. Ini mereka semua dirangkul masuk dan belakangan mendukung Prabowo gitu, dan beberapa keluarga mereka bahkan jadi ini ya, jadi masuk ke kabinet gitu. Seperti Agum, menantunya Taufik Hidayat kan masuk di Gerindra itu ya. Sekarang jadi Wamenpora dia. Betul, Wamenpora gitu. Dan SBY kita tahu ada AHY sekarang menjadi Menko Infrastruktur gitu. Dan Ketua Dewan Kehormatan Perwira Subagio HS itu anaknya juga mendapat bintang 2 di era pemerintahan Prabowo ini ya, Agus Isro gitu. Sekarang sekarang pangkatnya Maijen gitu. Artinya Prabowo merangkul semuanya kecuali Fahrul Razi ya. Betul. Justru Fahrul yang sekarang sempat membuat petisi kemarin ya bersama beberapa purnawirawan TNI lain yang meminta pemakzulan Gibran gitu. Nah iya, ini kan pola merangkulnya sudah kelihatan nih. Biasanya ya setiap pilpres gitu kan tim DKP ini keras terhadap Prabowo, mengkritik terhadap Prabowo.
Bisa teman-teman cek ya di Google gitu, di Pilpres 2014 seperti apa, 19 seperti apa. Tapi di 2024 kemarin tidak lagi narasi itu kan. Dari DKP mengkritik Prabowo dan lain-lainnya begitu. Itu memang sudah terlihat merangkul sejauh sebelum Prabowo menang gitu. Betul. Dan memang pada akhirnya pemilihan Jamhari ini last minute juga hitungannya ya. Karena karena tadi alot gitu ya. Pada akhirnya Prabowo sendiri yang memutuskan dia menghubungi Jamhari yang memang juga sudah punya hubungan dekat sebelum Pilpres gitu ya dengan Prabowo gitu, dan meminta dia gitu untuk bantu saya lah, bantu gue gitu untuk di kabinet ini. Dan ya prajurit gitu ya, namanya prajurit juga pasti ya aja gitu ya, dan dia menerima tugas itu gitu. Bahkan kalau dari ceritanya Jamhari itu diwawancara ketika setelah pelantikan gitu, malam setelah pelantikan, dia bilang baru H-1 gitu dihubungi oleh Prabowo, dan itu pun awalnya hanya diberitahu besok akan kenaikan pangkat gitu. Dia kan jadi jenderal ya sekarang ya. Bintang 4 ya. Bintang 4 gitu, dan ternyata dia di situ dilantik menjadi Menko Polkam gitu ya. Nah ini ada beberapa narasumber ya yang gue wawancarai juga bercerita ya bahwa Jamhari ini keinginan Prabowo Subianto gitu. Jadi tadi Egy udah ceritakan ada sejumlah nama-nama yang diajukan tapi deadlock semua atau tidak mau menjadi Menko Polkam. Akhirnya Prabowo menunjuk Jamhari ini karena memang sudah kenal lama dan juga punya kedekatan itulah ya. Akhirnya ya sudah Jamhari menjadi Menko Polkam di usia 76 tahun ya. Tuh, kayaknya paling tua salah satunya senior. Kayaknya yang mengalahkan hanya Luhut ya. Luhut itu 77 tahun kalau tidak salah. Oh, oke. Berarti salah satu menteri paling senior ya sekarang. Ya. Dan selama ini ya komunikasinya Jamhari itu terjalin atau terhubung melalui orang dekatnya Presiden Prabowo Subianto. Siapa sih? Lo tahu kan namanya? Siapa? Tapi itu baca aja nanti di majalah Tempo. Oh, gitu ya. Harus gitu, ya? harus gitu. Nah, ini game yang menarik kan. Saat pelantikan Jamhari, ada juga pelantikan penasihat khusus Presiden bidang keamanan dan reformasi kepolisian. Ya. Betul. Doviri ya. Ahmad Doviri yang juga pangkatnya dinaikkan oleh Prabowo begitu ya. Nah ini gimana ceritanya Kan lu juga sempat nemu narasumber yang pernah di-spill sama Prabowo akan mengangkat Doviri gitu. Jelasin gitu Pak. Ya memang termasuk tadi ya Jamhari Caniago juga Ahmad Doviri ini bagian dari respon Prabowo ketika setelah adanya kemarin demonstrasi besar yang berujung kerusuhan ya. Dia membuat beberapa perubahan termasuk di Menko Polkam gitu, dan dia menambah satu utusan khusus baru ya, Doviri tadi yaitu bidang keamanan dan reformasi Polri ya. Nah memang soal reformasi Polri ini memang disampaikan Prabowo sebenarnya dalam pertemuan dengan beberapa tokoh bangsa ya di Istana Negara pekan lalu gitu. Ada beberapa seperti Quraish Shihab gitu, di sana ada Frans Magdi Suseno gitu, ada juga Sinta Wahid ya, beberapa tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa ya. 12 September ya, hari Jumat itu ya. Betul. Nah, kalau dari cerita teman-teman yang tokoh yang datang sana, memang di situ Prabowo sudah bilang bahwa dia akan membentuk semacam komite khusus gitu untuk mereformasi kepolisian gitu. Dan di situ juga dia bilang akan memilih satu orang utusan khusus yang akan mengawal reformasi itu. Penasihat khusus. Penasihat khusus yang akan mengawal itu gitu. Jadi nanti akan ada komite dan utusan khusus ini akan ikut mengawasi gitu. Jadi dia terpisah ternyata. Akan berbeda lah. Nanti kan komite ini akan diisi oleh beberapa orang yang saat ini katanya masih digodok juga namanya gitu, masih dicari gitu. Dan di situ nama Ahmad Doviri sudah disebutkan oleh Prabowo. Belum saat itu. Cuman memang perkembangannya cukup cepat saat itu, dan dari beberapa cerita sumber kita di kepolisian juga gitu ya. Nama Doviri ini dianggap yang paling aman gitu ya, bisa memperjuangkan kepentingan kepolisian gitu ya, karena ini kan akan banyak perubahan nih misalkan memang dilakukan secara serius ya. Komite reformasi ini di sana dia akan bertugas memperjuangkan kepentingan kepolisian biar tidak sepenuhnya powerless gitu lah ya. Itulah sebenarnya tugas Doviri, dan kebetulan dia kan baru pensiun ya. Dan cukup banyak gitu mungkin jasa-jasanya selama pemerintahan Prabowo dan ketika transisi ke pemerintahan Prabowo gitu. Ya, dan kalau ingat Doviri, ingat kasus Sambo kan, dan Doviri juga kan yang dalam tanda petik membongkar kasus Sambo itu. Betul. Ya. Nah, tadi sektor keamanan sudah. Nah, ini kan kemarin juga sudah kita spill di Bocor Halus Politik bahwa ada satu nama yang
H2C, harap-harap cemas dicopot. Nah, siapa tuh? Siapa Wan? Erick Thohir. Yang dia bergeser dari Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya. Nah ini sebelumnya kan kita sudah pernah jelaskan juga. Ada beberapa nama ya yang menjadi bursa calon Menpora ketika itu. Alot juga tuh ya. Alot juga. Nah yang pertama Raffi Ahmad, dia menolak karena alasan keluarga. Lalu yang kedua ada Moreno Suprapto yang anggota DPR Gerindra. Dan juga ada 2 pesohor lainnya yang diajukan untuk menjadi Menpora. Tapi belakangan yang dipilih adalah Erick Thohir begitu. Nah, siapa Sen yang menyodorkan nama Erick Thohir ini? Siapa hayo? Detailnya bisa baca di laporan majalah Tempo. Biar langganan kalian. Harus itu. Iya Sen, tapi sebelumnya selain Erick Thohir ada juga anak buahnya nih yang sudah pamitan begitu Erick Thohir dilantik sebagai Menpora. Di hari yang sama tuh. Di hari yang sama Arya Sinulinga dalam sebuah grup di BUMN ya. Itu udah pamitan kepada humas-humas yang ada di BUMN itu. Tim agenda setting itu ya. Tim agenda setting. Nah, G1. Ini ada narasumber cerita ya kan di kementerian itu kan ada grade-nya. Atau tier-nya ya. Tier A, B, C. A itu yang strategis, C itu yang salamannya paling terakhir lah kalau ke presiden gitu kan. Paling belakang ya. Dari belakang paling belakang. Nah, plat nomornya juga panjang gitu ya. Di paling ujung ya. 30 atau 40 sekian gitu kan. Nah, BUMN ini kan grade A. Tiba-tiba Erick jadi grade C gitu kan. Nah ini narasumber gue cerita kenapa diturunkan ke tier C itu karena jasanya Erick. Yang pertama kan Erick Thohir ini menjadi ketua tim pemenangannya Jokowi Ma'ruf Amin ya ketika itu. Diangkat BUMN. Di penghujung masa jabatannya Jokowi, dia juga banyak membantu tuh dan namanya sempat menjadi bakal calon wakil presiden. Betul. Lu berdua masih ingat kan begitu dia gagal jadi cawapres, Prabowo bahkan sempat datang ke rumahnya Erick Thohir. Iya, betul. Banyak narasumber bilang itu menghibur Erick Thohir lah yang gagal menjadi cawapresnya Prabowo gitu ya. Betul. Lalu juga di Pilpres kemarin dia juga membantu Prabowo ya, meskipun tidak terdaftar menjadi anggota tim TKN gitu kan. Tapi kan di beberapa debat dia sempat hadir juga tuh ya. Nah, karena jasa itulah makanya Erick nggak ditendang keluar dari menteri kabinet begitu. Bukannya dia udah mau mundur, Sen? Iya kan mengajukan diri mundur sebagai menteri BUMN kan. Karena jadi Menpora kan. Iya, benar. Hanya presiden dan Erick Thohir yang tahu gitu. Kayaknya selain Erick ada juga tuh sempat yang mau mundur tapi nggak dikabulkan, Sen. Ada 2. Siapa? Yang pertama Sri Mulyani, yang kedua Hasan Nasbi. Betul. Yang kemarin akhirnya diganti. Jadi kan Hasan itu sudah mengajukan surat mundur ya beberapa bulan yang lalu. Dari PCO begitu ya. Atau kantor komunikasi presidenan. Tapi Prabowo tidak mau. Ya, kenapa? Memang Prabowo itu kan di kabinet tidak mau ada menteri yang mundur. Maunya dia yang menentukan lu dilanjutkan apa tidak begitu ya. Nah, tanggal 17 September kemarin Hasan Nasbi diganti tuh sama Angga Raka yang juga masih menjabat sebagai Wamenkomdigi gitu ya. Nah, ini yang seru adalah ketika Angga Raka dilantik, nama kantor komunikasi kepresidenan atau PCO itu diganti sama Prabowo menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Ya Sen, Angga Raka ini memang orang dekat Prabowo ya. Dulu memang dia ini adalah bagian dari anggota tim komunikasinya Prabowo gitu. Lalu kemudian naik jabatan lah ya, menjadi sekretaris pribadi gitu. Ya bahkan dia pernah mengurus koran milik Prabowo gitu ya, Indonesia Observer saat itu gitu. Dan sekarang juga setelah Prabowo menjabat kan dia juga mendapat beberapa jabatan ya. Selain Wamenkomdigi gitu, dia juga Komutel Komsel gitu ya. Dan ini juga kenapa ya menjawab Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan itu diisi oleh Angga Raka. Karena supaya akses ke Prabowo-nya itu bisa langsung. Karena kan banyak narasumber cerita ya, Hasan Nasbi ini selama menjabat itu agak berjarak atau sulit sekali bertemu dengan presiden gitu. Ketika Prabowo keluar kota ataupun keluar negeri, jarang kan melihat ada Hasan di sampingnya. Padahal seharusnya orang yang mengurusi komunikasi pemerintahan begitu, apalagi menjabat sebagai kepala badan, itu bisa tahu apa yang terjadi di ruang-ruang rapat segala macam supaya bisa mengkomunikasikan lebih baik ke masyarakat begitu ya. Sepertinya jubir-jubir dulu kayak gitu ya Sen ya. Ya, dulu kan kita juga pernah menulis ya soal perbandingan jubir-jubir presiden ke beberapa presiden sebelumnya gitu. Nah, ini ada yang seru lagi nih. Kemarin dan tadi juga disinggung juga ya di awal,
kursi Menko Polkam yang selama hampir setahun ini dijabat oleh Budi Gunawan yang dekat dengan PDIP dicopot. Betul. Reshuffle kemarin mencopot Hendar Priyadi, kepala LKPP, PDIP yang juga merupakan kader PDIP. PDIP juga. Nah ini kan semakin membuat suhu PDIP dengan Prabowo itu panas ya. Betul. Gitu. Gimana Wan? Lu kan udah telepon-teleponan sama Bang Mas Hendy ya? Betul. Jadi kalau kita ingat, kita kan media kan dapat bocoran ya nama-nama yang akan dilantik kemarin itu. Tidak ada tuh Hendy itu akan diganti oleh Sarah kan? Tidak ada tuh. Nah ternyata ceritanya itu, ini cerita Hendy yang ditelepon oleh Sarah. Jadi Sarah bilang ke Hendy bahwa dia baru dikabari 3 jam sebelum pelantikan. Sarahnya ya? Sarahnya itu. Pengganti Hendy-nya. Nah, ya dia tergopoh-gopoh lah, lalu kemudian siap-siap ke istana. Bahkan dia juga gak sempat memberitahu Hendy bahwa Hendy itu akan digantikan oleh Sarah. Jadi Sarah itu menelepon Hendy itu jam 5 setelah pelantikan. Dan dia cerita segala macamnya. Dan Hendy ya legowo, ikhlas lah. Karena dia memang sudah siap-siap sebelumnya, Gi. Jadi setelah selesai pilkada, Hendy ini kan cawagup ya, Jawa Tengah. Ya. Setelah selesai pilkada, dia udah ngomong ke petinggi PDIP yang di DPP ya, mau mundur intinya, karena kan nggak srek lah dan nggak enak juga. Tapi petinggi PDIP bilang jangan, kerja dulu aja gitu, siapa tahu Prabowo srek. Lalu dia kan kerja lagi kan sebagai kepala LKPP. Artinya sebetulnya dia sudah siap secara secara lahir dan batin gitu, bahwa dia akan diganti di kemudian hari, dan kabar itu datang ya kemarin meskipun mendadak ya. Dan petinggi PDIP juga bilang bahwa mereka ini tidak dikabari juga gitu loh oleh istana ya, baik Hendy maupun petinggi PDIP. Padahal hubungan Prabowo dengan PDIP itu kan sempat membaik ya. Betul. Salah satunya adalah Hasto dikasih amnesti waktu itu. Iya. Ini mengingatkan gue dengan informasi yang pernah kita ulas juga di Bocor Politik maupun ditulis di majalah Tempo. Mau di-spill atau baca nih? Spill aja, karena kan sudah. Nah ini kan, ingat gak waktu itu kan Prabowo sama Megawati pernah melakukan telekonferensi gitu ya. Dan juga ada beberapa pertemuan-pertemuan lainnya. Yang intinya adalah Megawati meminta agar partainya tidak kotak-katik. Selain itu ada beberapa posisi di pemerintahan yang jangan dikotak-katik, yaitu adalah kepala BRIN dan kepala BPIP. Di situ Megawati ketua Dewan Pembina ya, di kedua lembaga itu. Nah, itu ada permintaan seperti itu. Nah, kita tapping kan hari Kamis 18 September nih. Dan kita juga dapat informasi besok 19 September, Jumat ya itu ya, akan ada perombakan lagi. Angkatan Arif Satria sebagai kepala BRIN. Ya, rektor IPB ya. Rektor IPB ini akan menggantikan Laksana Trihandoko, kepala BRIN saat ini ya. Dan artinya adalah ini semakin memanas hubungannya Prabowo dengan PDIP. Iya Sen, Arif Satria ini kandidat terkuat untuk mengisi jabatan kepala BRIN. Nah, gue udah keliling nih ke beberapa narasumber, baik itu di IPB maupun juga di internal pemerintah, dan mereka membenarkan itu. Pada hari Jumat 19 September 2025, Arif akan dilantik menjadi kepala BRIN gitu. Dan yang menarik ini alasannya ya, kenapa PDIP itu ditendang dalam tanda petik di dalam kabinet. Dipretelin satu persatu dulu. Iya, dipretelin satu-satu dulu. Nah, kenapa PDIP dipretelin di kabinet? Iya Wan. Jadi memang kita ngobrol dengan beberapa teman PDIP, mereka ini memang terkejut juga gitu melihat Hendy dicopot gitu, dan Gunawan copot juga. Di Gunawan dan Arif Satria besok misalkan kemudian jadi gitu. Dan yang mereka terkejut ya, ini adalah pos-pos yang selama ini mereka minta jaga lah ya ke Prabowo, seperti yang Hussein tadi bilang gitu. Di satu sisi orang-orang PDIP ini juga mengetahui bahwa Prabowo ini ternyata memiliki kecurigaan tersendiri gitu terhadap PDIP sebagai salah satu yang ikut terlibat dalam demonstrasi yang akhirnya berujung kerusuhan di berbagai daerah gitu ya. Dan salah satunya ini disampaikan gitu ketika Megawati datang ke istana saat itu bersama Hasto ya, ketika beberapa hari setelah kerusuhan tanggal 31 kalau tidak salah ya. Sama ketua umum partai politik lainnya. Betul, kita sudah tulis juga di majalah saat itu. Hasto sampai ya dengan bercanda Prabowo meninju perutnya gitu ya, dan bilang jangan nakal gitu, jangan menjadi anak nakal gitu ya.
Karena ya itu, lagi-lagi ternyata Prabowo melihat ada peran PDIP di situ gitu. Nah, peran PDIP dalam kerusuhan ini yang kemudian dianggap menjadi alasan Prabowo kemudian ya tadi mempreteli beberapa jabatan di kabinet yang dipegang PDIP gitu. Bukan hanya demonstrasi di Jakarta ya. Ini juga pernah ditulis di majalah Tempo, nanti linknya ada di sini gitu kan. Waktu demo di Pati itu pihak istana juga mencurigai. Betul. Orang-orang PDIP dibalik ikut-ikutan lah memanas atau mengompori masyarakat Pati sehingga terjadi demonstrasi yang besar seperti itu. Dan kenapa juga istana itu ibaratnya kayak kelabakan begitu ya. Khawatir demonstrasi di Pati yang diduga ditunggangi PDIP itu merembet ke daerah-daerah lain kan. Dan memang terbukti ya karena kenaikan PBB itu kan pernah kita tulis juga ada kejadian di beberapa daerah yang sampai demonya ada bakar-bakaran, tawuran dan lain-lainnya dan timbul kekerasan gitu ya. Dan ini sangat tadi seperti Egy bilang juga bahwa orang-orang di PDIP selalu kaget kalau misalkan mirip pemain yang Jokowi kan kaget, sekarang PDIP kaget gitu kan. Karena nggak pernah disampaikan pesan gitu ya bahwa menteri dari ini akan dicopot. Karena biasanya ya kalau setiap pemerintahan begitu kan ada istilah jadi messenger dulu kan, atau kalau nggak messenger atau nggak dipanggil ke istana bahwa menjelaskan akan dicopot karena ini begitu. Betul, ya. Dikasih tahu alasannya. Kalau sekarang kemarin kan setelah Budi Gunawan dicopot, ada utusan presiden yang ketemu sama petinggi PDIP menjelaskan kenapa dicopot. Gitu. Begitulah kondisinya. Dan juga nih selain tadi faktor tadi ya, ini cerita orang-orang Gerindra ya, mereka menganggap bahwa PDIP ini tidak tahu terima kasih. Kenapa? Karena versinya Gerindra ya, ini versinya Gerindra karena mereka itu mendapatkan informasi bahwa Megawati maupun Hasto tidak pernah mengucapkan terima kasih setelah Hasto diberikan amnesti. Meskipun Egy sudah wawancara Hasto ya Gi ya. Dia di tulisannya Egy menyatakan bahwa ketika di istana Hasto mengucapkan terima kasih kepada Prabowo gitu. Biasalah perang narasi di internal pemerintahan juga. Dan kalau terkait dengan demonstrasi yang berujung kerusuhan kemarin, Adian kan tercatat itu terekam ya bahwa dia ikut dalam bersama ojol-ojol ya dalam demonstrasi kemarin. Jadi memang salah satu indikatornya itu yang Adian turun ke bawah. Padahal ketika itu Adian mengunjungin rumah sakit ya, rumah sakit RCM, si Afan meninggal, dia datang ke sana. Tapi laporan ke istana bahwa Adian membawa ojol gitu. Betul. Karena dia kan dikenal dekat juga karena memperjuangkan tarif itu ya. Betul. Dan memang Adian ini kan memang betul kata Egy dikenal dekat sama ojol. Jadi memang dekat lah sama ojol sehingga wajar kalau misalnya turun. Ini menurut petinggi PDIP ya gitu. Nah, sebetulnya bukan salah Adian kalau konteks ojol ya. Karena kan ojek online ini selama ini memperjuangkan tarifnya. Betul. Dinaikkan diturunkanlah pemotongan pajak ke operator atau enggak meningkat kesejahteraan buat mereka begitu kan. Tapi sama pemerintah digantung aja tuh kan. Persis. Tiba-tiba dia mau meledak segala macam, sekarang malah bunga-bunganya itu dikasih adalah potongan BPJS begitu. Ditutup apa dikasihnya apa gitu. Kayaknya udah cukup panjang nih kita bahas soal reshuffle yang kedua ini. Kalau Tempo sendiri Sen, sikapnya seperti apa melihat reshuffle lagi ini? Ya, Tempo tuh melihat bahwa reshuffle yang terjadi kemarin itu tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena kan yang rusak sistemnya, sistem keamanan rusak, sistem politik rusak begitu ya. Seharusnya Prabowo sebagai presiden bisa membenahi semuanya dan mereformasi soal keamanan, politik, dan hukum. Nah, mengganti Menko Polhukam itu tidak menyelesaikan masalah. Prabowo dengan kewenangan yang dia miliki harus melakukan reformasi hukum dan peradilan. Artinya, Tempo melihat reformasi polisi itu tidak cukup selama kejaksaan maupun sistem peradilan tidak direformasi. Artinya 3 lembaga itu harus ikut direformasi supaya politik, keamanan, dan hukum itu juga berjalan dengan baik ya. Oke, kayaknya cukup ya, udah cukup panjang nih. Saksikan terus Bocor Halus Politik di YouTube Tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa.